Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, di sini saya ada Parikes Nuril Admi dengan NIM 2240403, lalu ada Riyadi Zakia 005 dan Alif Siti Albani 008. Di sini kami akan menjelaskan dari hasil pengolahan data MetOcean kami yang berjudul Heat Flux Visualization in Certain ENSO Cases. Nah, berikut adalah daerah kajian kami di seluruh perairan Indonesia, tepatnya batasnya itu adalah 15 lintang utara dan 15 lintang selatan, lalu batas baratnya 90 bujur timur dan 150 bujur timur untuk batas timurnya. Nah, ini adalah parameter detail yang digunakan dalam penelitian ini. Ada Surface Long Wave Thermal Radiation Downward atau STRD, Surface Short Wave Radiation Downward atau SSRD, kemudian ada Time Integrated Surface Latent Heat Net Flux, lalu ada Surface Sensible Heat Flux, yang di eh, yang memiliki satuan joule per meter persegi. Namun di sini kita akan mengkonversikannya menjadi watt per meter persegi. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis ekstrim, nilai ekstrim dari beberapa parameter yang telah disebutkan tadi. Ada dua metode yang akan digunakan, yaitu yang pertama adalah metode Google. Jadi metode Google itu merupakan salah satu metode untuk mencari nilai return period atau nilai perulangan dari parameter-parameter, yang contohnya adalah yang tadi. Penggunaan dari Google metode Google ini yaitu mencoba menghitung return period dari kejadiannya atau dari probabilitasnya. Probabilitas ini akan didapatkan dari nilai ranking atau nilai ekstrim dari sebuah parameter yang nantinya akan digunakan sebagai hubungan berbanding terbalik untuk return period. Dilanjut. Dan selanjutnya adalah metode Brington metode, yaitu salah satu pengembangan dari metode Google, yang pada metode Google itu tidak memiliki beberapa nilai-nilai secara empirik atau secara percobaan. Nah, terlihat di sini pada rumus dari M dikurangi 0,44 dan M ditambah 0,12 itu adalah nilai perhitungan yang dilakukan oleh Brington pada tahun 1160 untuk menyempurnakan persamaan dari Google. Seperti yang tadi sudah disebutkan, probability ini akan dihitung kembali untuk dicari nilai dari return period. Dengan alur berpikir atau langkah-langkah pengerjaannya bisa dilihat pada gambar dari mulai pengumpulan data, kemudian mencoba untuk mengurutkan data dari nilai yang paling besar yang diartikan sebagai nilai extreme value, kemudian dihitung rankingnya, dihitung probabilitasnya, dan kemudian dihitung return periodnya, dan akhirnya akan divisualisasikan untuk plot probability dan return period. Baik, selanjutnya adalah untuk parameter ini kami meninjau pada tiga kondisi yang berbeda, yaitu pada kondisi El Nino, kondisi La Nina, dan kondisi normal. Untuk menentukan apakah sedang terjadi fase La Nina atau El Nino, kami melihat dari ONI value-nya. Apabila ONI value-nya itu bernilai positif dan semakin besar, hal ini berarti sedang berada dalam fase El Nino. Kemudian sebaliknya, ketika ONI value-nya itu sedang negatif dan dia semakin besar, artinya sedang terjadi fenomena La Nina yang semakin menguat. Kemudian di sini diperoleh bahwa untuk kasus El Nino kami mengambil pada tahun 2015 sampai 2016. Kemudian untuk kasus La Nina kami mengambil di tahun 2010 sampai tahun 2011, dan untuk fase normal kami mengambil di tahun 2013 sampai tahun 2014. Baik, selanjutnya adalah hasil yang diperoleh. Yang pertama untuk parameter SSRD atau Surface Solar Radiation Downward. Ini secara kuantitatif terlihat bahwa untuk periode El Nino ini dia cenderung lebih tinggi dibandingkan di periode-periode lainnya. Karena di sini cenderung di periode El Nino ini SSRD untuk wilayah Indonesia itu meningkat, terutama di musim kering. Hal ini disebabkan karena berkurangnya tutupan awan akibat penurunan aktivitas konvektif, sehingga langit itu lebih cerah dan lebih banyak radiasi matahari yang mencapai ke permukaan. Sedangkan ketika La Nina itu aktivitas konvektif atau awan itu cukup tinggi dan atmosfer lebih banyak tertutup awan, sehingga mendukung untuk mengurangi radiasi yang masuk ke permukaan. Untuk periode normal ini hanya dipengaruhi oleh cuaca dan pola musim atau angin monsun. Jadi untuk SSRD ini terlihat bahwa yang paling tinggi itu di periode El Nino. Lanjut. Selanjutnya adalah untuk STRD atau Surface Thermal Radiation Downward. Di sini terlihat bahwa secara visual untuk periode La Nina ini dia relatif meningkat, karena di atmosfer itu lebih lembab akibat curah hujan yang tinggi dan peningkatan uap air di atmosfer. Sedangkan ketika El Nino dia relatif menurun karena aktivitas konvektif yang melemah mengurangi kandungan uap air di atmosfer, terutama kalau kita lihat ini di wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara atau di Maluku. Kemudian untuk kondisi normal ini dia relatif stabil dan hanya ditentukan oleh kandungan uap air yang ada di atmosfer. Jadi di sini untuk periode La Nina ini dia cenderung lebih tinggi dibandingkan periode atau fase lainnya seperti normal ataupun fase El Nino. Baik, selanjutnya untuk latent heat flux. Untuk latent heat flux ini dia di periode normal ini bergantung pada kelembaban dan laju penguapan dari permukaan laut.
Sedangkan ketika El Nino, ini latihan heat ini menurun di sebagian wilayah Indonesia, terutama di kalau lihat ini di tengah dan di timur, karena penurunan SST di wilayah ini mengurangi penguapan. Namun di beberapa wilayah di barat, Sumatera dan Kalimantan, penurunan kelembapan atmosfer juga dapat menyebabkan penurunan heat flux juga. Nah, ketika La Nina, ini latihan heat flux ini meningkat karena SST yang lebih hangat di sekitar Indonesia, terutama di bagian barat dan tengah, memperkuat penguapan. Selain itu, kelembapan atmosfer yang tinggi mendukung penguapan yang lebih besar ketika kondisi La Nina. Baik, selanjutnya adalah untuk SSHF atau Surface Sensible Heat Flux. Untuk kondisi normal ini dia cenderung stabil, ini bergantung pada gradien suhu laut udara. Kemudian untuk El Nino, itu sensible heat flux ini meningkat di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di timur-timur terlihat. Itu karena suhu permukaan laut yang lebih rendah dibandingkan suhu udara, sehingga gradien antara laut dengan udara itu lebih tinggi. Dibandingkan ketika La Nina, itu sensible heat flux menurun di wilayah Indonesia karena suhu permukaan laut yang lebih hangat mendekati suhu udara, sehingga gradien antara suhu laut dan udara itu berkurang. Baik, selanjutnya untuk net heat flux atau QNet, di sini terlihat bahwa secara visual yang paling tinggi itu di periode El Nino. Kemudian disusul oleh periode normal dan periode La Nina. Ini karena terkait dengan aktivitas awan atau konvektif yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwa dari keseluruhan ini satuan-satuan parameter ini memiliki satuan watt per meter persegi. Di sini kami membaginya dari nilai joule itu yang diperoleh dari websitenya, lalu kami membaginya dengan 3.600 untuk mengkonversi ke dalam satuan watt. Dan kemudian sesuai teori kami mengkalikan persentasenya. Sesuai persentasenya untuk SSRD kami mengkalikannya dengan sebesar 48%, untuk STRD kami mengkalikannya dengan 19%, untuk SLHF kami mengkalikannya dengan 7%, dan untuk SSHF atau sensible heat flux ini kami mengkalikannya dengan 21%, sehingga diperoleh angka-angka yang ditunjukkan oleh scale bar di sebelah kanan ini. Baik, selanjutnya untuk time series surface solar radiation downward, ini terlihat bahwa untuk periode El Nino normal dan fase La Nina, di sini terlihat bahwa adanya fluktuasi untuk SSRD ini. Ini yang paling terlihat itu adalah ketika periode normal, di mana ada dua fluktuasi di periode normal tersebut, bahwa hal ini menandakan adanya pergerakan matahari yang 2 kali melalui Indonesia, sehingga terjadi 2 kali puncak dibandingkan periode-periode yang lainnya. Sebenarnya yang periode La Nina dan yang juga terlihat, tapi tidak sejelas dengan periode yang normal. Ini adalah untuk yang STRD. Di sini terlihat bahwa adanya peningkatan yang seiring dengan bertambahnya waktu gitu. Kemudian dia akan cenderung berkurang lagi gitu. Dibandingkan ketika kondisi El Nino, ini terjadi penurunan yang begitu drastis, dan ketika periode La Nina dia nilainya itu semakin naik gitu. Kemudian dia berfluktuasi lagi. Selanjutnya untuk surface sensible heat flux, di sini juga terjadi fluktuasi antara periode normal, periode El Nino, dan periode La Nina. Di sini terlihat bahwa yang paling kelihatan itu di periode normal juga sama gitu untuk heat flux ini, yang karena salah satunya akibat aktivitas matahari gitu tadi gitu. Lanjut. Dan selanjutnya untuk surface latent heat flux ini, surface latent heat flux ini dia bervariasi juga, atau ada aja fluktuasi juga antara periode normal, periode El Nino, dan periode La Nina, karena memang dipengaruhi oleh kondisi laut dan atmosfer atau permukaan di situ. Jadi di sini terlihat bahwa adanya fluktuasi di ketiga fase tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada box plot ya, box plot, visualisasi box plot dari variabel atau parameter surface solar radiation downward. Dan di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu saat normal period, La Nina, dan juga El Nino. Dan kita bisa lihat di garis merah di tengah-tengah kotak berwarna biru, atau yang mengindikasikan sebagai rata-rata dari nilai tersebut. Bisa dilihat bahwa yang paling tinggi rata-ratanya adalah El Nino dari SSRD sendiri. Dan itu secara fisis menandakan kalau El Nino itu memiliki kondisi awan yang lebih sedikit daripada kondisi normal atau La Nina, sehingga cahaya matahari atau dari solar radiation tersebut bisa tertangkap masuk di dalam sistem surface dan juga atmosfer di bumi. Selanjutnya di bagian harusnya surface thermal radiation downward. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana perbedaan dari ketiga kondisi tersebut. Dan kita bisa lihat di setiap bulannya, itu untuk periode-periode Januari sampai Desember, di kondisi normal cenderung berfluktuasi di sekitar angka 80 untuk nilai meannya. Dan kemudian di El Nino itu sendiri, itu untuk periode Januari sampai April, itu cenderung meningkat dan turun cukup drastis, sekitar 5 satuan dari Mei sampai dengan Desember. Kemudian kita bisa lihat
Dari di La Nina juga, kalau di La Nina dari periode Januari hingga Desember itu cenderung meningkat. Itu untuk thermal radiation. Dan selanjutnya untuk sensible heat flux-nya, kita bisa lihat kalau misalnya terdapat banyak sekali outlier di bagian El Nino itu sendiri, dan bisa dilihat yang paling tinggi itu sampai dengan angka 50 watt per meter persegi. Sedangkan yang lainnya dari sampai 25 watt meter persegi. Dan untuk rata-ratanya sendiri itu di El Nino dan juga La Nina dan juga normal itu memiliki rentang yang sama di sekitar 3 watt per meter persegi. Dan ini untuk surface latent heat flux-nya, dan kita bisa lihat kalau untuk dari kondisi normalnya di periode dari Januari sampai Maret ini, di periode normal itu lebih tinggi daripada kedua fenomena El Nino dan La Nina. Kemudian di bagian setelah di Maret hingga sampai Desember itu cenderung meningkat untuk fenomena El Nino dan juga La Nina-nya. Dan ini beberapa statistika deskriptif dari ketiga fenomena untuk parameter surface solar radiation downward. Dan kita bisa lihat dari nilai rata-rata yang paling tinggi itu didapatkan oleh El Nino hingga sampai 151 watt per meter persegi. Sedangkan untuk fenomena La Nina itu sekitar 95 sampai dengan 108. Dan untuk yang periode normal itu sekitar 83 hingga 99. Dan di parameter selanjutnya cenderung bisa dilihat kalau di El Nino itu sendiri itu memiliki nilai yang lebih rendah daripada periode La Nina juga normalnya, yaitu sekitar 75 sampai dengan 79. Sedangkan untuk La Nina itu sekitar 77 hingga 79, dan normalnya itu sekitar 78 hingga 80. Dan ini untuk latennya. Di latennya juga memiliki untuk El Nino sendiri itu memiliki range mean yang lebih rendah juga daripada yang lainnya. Dan di sini untuk nilainya sendiri itu La Nina justru lebih rendah dari kedua fenomena tersebut. Dan bisa dilihat di kondisi normal itu cenderung lebih stabil di angka 8. Dan juga di El Nino itu lebih stabil di angka 9. Selanjutnya adalah analisis tentang latent period dalam 4 parameter tersebut. Sebenarnya dalam secara keseluruhan untuk visualisasi dari latent period dan value dan probabilitas untuk 4 parameter itu hampir sama. Yang membedakan hanya adalah persebaran data yang telah disebut persebaran nilai yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, perlu diketahui bahwa value atau nilai dari parameter tersebut memiliki keterkaitan dengan probabilitas yang telah dihitung pertama kali dengan menggunakan rumus yang pertama, baik itu dari Google ataupun dari Bing-Morton. Pada grafik pada bagian bawah terlihat bahwa probabilitas rendah atau yang memiliki nilai probabilitasnya kecil itu akan memiliki nilai yang cukup besar dalam artian di sini menunjukkan adanya nilai ekstrim. Itu berarti nilai ekstrim sebenarnya tidak terlalu banyak terjadi karena peluang atau probabilitasnya juga sedikit. Sedangkan dengan menggunakan hubungan dari value dan probabilitas terlihat bahwa nilai yang memiliki value atau nilai dari parameter tersebut kecil itu memiliki peluang yang cukup besar atau mengalami kejadian cukup sering daripada nilai ekstrimnya. Hal ini berkaitan dengan pengolahan data secara statistik yang menggunakan nilai ranking dan perbandingan antara jumlah datanya. Sedangkan data latent period yaitu data yang menggabungkan atau menggunakan data probabilitas sebagai hubungan terbaliknya menyebutkan bahwa setiap hubungan dari latent period tersebut atau periode ulang dari nilai variabel tersebut adalah nilai yang cukup rendah. Dalam artian jika value-nya memiliki nilai yang rendah, dia akan memiliki latent period yang cukup panjang. Hal ini juga berkaitan dengan metode perhitungan yang mengatakan perbandingan terbalik antara nilai dari probability dengan nilai sebelumnya. Nah, pada korelasi value dan probability dia memiliki keterkaitan negatif 0,199 yang hampir itu mendekati dengan nilai sempurna. Itu berarti nilai yang dengan dengan pertambahan probabilitas atau banyaknya kejadian itu akan berbanding terbalik dengan nilai value. Maksudnya, ketika value tersebut memiliki nilai yang kecil, maka probability-nya juga akan besar karena hubungannya berbanding terbalik dan hampir mendekati 1. Kemungkinan korelasi value dan probabilitas ini juga berkaitan dengan perhitungan langsung dari metode probabilitas tersebut terhadap ranking data tersebut. Sedangkan untuk perbandingan korelasi value dengan latent period itu memiliki nilai sekitar negatif 0,63 yang menyatakan tidak terlalu kuat hubungannya, namun masih merepresentasikan tentang hubungan terbaliknya antara latent period dengan value, yaitu ketika value-nya semakin kecil, latent period-nya akan semakin besar. Hal ini juga memiliki korelasi yang tidak cukup besar seperti nilai probabilitas karena latent period ini merupakan sebuah fungsi dari probabilitas yang dihitung kembali yang memungkinkan peluangnya juga akan menjadi lebih kecil.
secara rata-rata semua nilai baik itu dari baik itu dari solar radiation, thermal radiation, kemudian heat flux dan sensible flux juga memiliki pola yang sama, jadi korelasi-korelasi yang cukup berkaitan namun berbanding terbalik. Sehingga perhitungan data statistik ini menyebutkan bahwa seiring dengan pengurangan yang value atau nilai dari parameter tersebut akan meningkatkan probability satu kejadiannya dan akan meningkatkan dan akan berbanding terbalik juga untuk pattern period. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua dan penjelasan dari visualisasi dari heat flux di perairan Indonesia. Dan kesimpulannya, dari fenomena tersebut antara El Nino dan La Nina, kemudian kondisi normal, itu tentunya pasti ada perbedaan dari nilai dari heat fluxnya. Jadi dari pengaruh fenomena ENSOI tersebut bisa berpengaruh terhadap nilai-nilai di heat flux tersebut. Demikian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.